Penemuan bayi laki-laki di Jalan Pantura, Demak, Jepara viral di media sosial. Bayi tersebut ditemukan dengan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Hari terakhir praktik manasik haji, belasan calon jemaah haji menunda keberangkatan karena ingin berangkat bersama keluarga. Seniman Pati berhasil menyulap sampah biji-bijian menjadi sebuah mozaik. Sampah biji-bijian yang diolah menjadi mozaik ini bahkan sudah dipesan sampai ke luar kota Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Warga Desa Bakung, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya penemuan bayi di tepi Jalan Pantura, Demak, Jepara. Bayi yang baru dilahirkan itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung dengan ari-ari masih menempel dan ditaruh di dalam sebuah kardus. Saat ini bayi berjenis kelamin laki-laki itu dilakukan perawatan di Puskesmas Mijen 1. Penemuan sesosok bayi di pinggir Jalan Pantura, Demak, Jepara, tepatnya di Desa Bakung, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Bayi berjenis kelamin laki-laki yang dibungkus di sebuah kardus dan dibuang orang tuanya pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung saat mencari barang bekas. Bayi yang saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Mijen 1 tersebut pertama kali ditemukan dengan ari-ari bayi masih menempel dan belum dipotong. Kondisi bayi juga masih berlumuran darah merah. Menurut dokter Puskesmas Mijen, bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya setelah beberapa jam dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan medis, bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2,9 kg serta panjang 49 cm tersebut dalam kondisi sehat. Untuk menjaga kestabilan kondisi, sementara bayi tersebut dirawat di Puskesmas Mijen 1. Alhamdulillah kondisi baik dan secara fisik baik, sehat, dan lahir dalam keadaan normal. Terus untuk plasentanya sendiri sudah dipotong, Bu? Waktu datang masih melekat ya, plasentanya masih nyambung sama pusatnya. Kemudian di sini kami potong. Sementara pihak kepolisian Polres Demak yang menerima laporan terkait adanya penemuan bayi tersebut langsung melakukan penelusuran di lokasi pertama kali bayi ditemukan. Pihak kepolisian juga mengecek kondisi bayi dan terus melakukan penyelidikan siapa orang tua yang tega membuang darah dagingnya tersebut. Pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi warga di lokasi penemuan bayi dan warga yang menemukan. Kita sudah memeriksa ya, mengklarifikasi siapa-siapa aja yang berada di TKP, juga yang pertama kali menemukan daripada bayi tersebut. Jadi ada seorang pencari barang bekas yang pertama kali menemukan bayi tersebut, ya, ada di pekarangan, ya, di bawah pohon di Desa Bakung, Kecamatan Mijen. Untuk saat ini bayi masih dititipkan di Puskesmas Mijen 1. Kondisi bayi saat ini dalam kondisi sehat dengan jenis kelamin laki-laki dengan panjang 49 cm dan berat badan 2,9 kg. Untuk ke depan nanti akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Demak terkait kepengurusan bayi tersebut. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Untuk mengantisipasi hantaman gelombang tinggi yang datang tiba-tiba di pantai utara Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berharap Pati memiliki green belt atau sabuk hijau tanaman mangrove yang tersambung. Saat ini pihaknya mengungkapkan bahwa panjang green belt hanya separuh dari keseluruhan panjang pantai. Untuk mengantisipasi hantaman gelombang tinggi yang datang tiba-tiba seperti beberapa pekan terakhir, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengungkapkan keinginannya untuk memiliki green belt yang tersambung di sepanjang pantai utara Pati. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Edi Martanto, saat ditemui di kantornya pada tempo hari. Edi mengungkapkan bahwa keinginannya untuk memiliki green belt di sepanjang pantai utara Pati masih sebatas harapan, itu karena menurutnya saat ini Pati baru memiliki luas mangrove hanya sekitar 300 hektar. Untuk mencapai hal tersebut, Edi Martanto mengungkapkan Kabupaten Pati perlu memiliki luas tanaman mangrove minimal sebanyak 600 hektar. Hal itu karena Pati memiliki panjang pantai 60 km. Kita sampai saat ini kan luas tambak kita, luas mangrove kita kan hanya sekitar 300 hektar.
Kalau 300 hektar rata-rata lebarnya 10 meter itu baru separuhnya. Jadi kalau 60 km itu ya panjang pantainya, kalau lebarnya 10 meter aja itu paling tidak ada tanam mangrove seluas 600 hektar. Itu minimal 600 hektar minimal. Nah, sekarang kita baru 300. Lebih lanjut, Edi Martanto menjelaskan bahwa Greenbelt atau sabuk hijau nantinya berfungsi sebagai tanggul pantai yang bisa menghalangi dahulu jika ada gelombang tinggi datang menghantam daratan. Ia menjelaskan bahwa saat ini terbukti desa yang memiliki mangrove tebal tampaknya relatif aman dari hantaman ombak. Jadi Greenbelt itu fungsinya nanti seperti tanggul pantai. Kalau ada gelombang kayak ini ya, ini bisa dihalangi dulu oleh tanaman mangrove itu. Nah, sekarang kelihatan sekali manfaat mangrove itu. Ada yang desa-desa yang mangrove-nya tebal itu tambaknya relatif aman. Kena tapi nggak parah. Gitu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edi Martanto berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk menanam pohon mangrove di sekitar pantainya masing-masing. Ia berharap untuk mewujudkan Greenbelt ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tidak bekerja sendirian. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Lebek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan?
Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, ratusan jemaah calon haji dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang mendapatkan kuota lebih dari 50% saat ini tengah melakukan manasik haji di Masjidil Haram Alas Roban, Banyu Putih. Berkurangnya kuota dan hanya diperbolehkan bagi yang usia di bawah 65 tahun oleh pemerintah Arab Saudi. Namun demikian masih saja di tengah pengurangan, masih saja terdapat belasan calon haji membatalkan keberangkatan. Setidaknya sebanyak 393 jemaah haji asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah mulai melaksanakan prosesi praktik manasik yang terakhir kalinya di Masjidil Haram Islamic Center yang terletak di samping jalur Pantura Alas Roban, Desa Petamanan, Kecamatan Banyu Putih. Proses manasik haji berlangsung penuh semangat dan dilakukan dengan tertib sesuai dengan urutan ibadah haji seperti wukuf di Padang Arafah, nabut di Musdalifah dan Mina, melempar jumroh, tawaf di Ka'bah, sa'i, serta tahalul. Ke-393 calon jemaah haji rata-rata mengaku lega setelah keberangkatan sebelumnya tertunda 2 tahun dikarenakan wabah COVID-19 yang masih melanda. Sebagaimana yang dikatakan Kasih Haji dan Umroh atau PHU Kantor Kemenak Batang Lutfi Hakim, tahun ini kuotanya memang dibatasi dari yang seharusnya 717 orang. Hal tersebut dikarenakan kebijakan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Meskipun demikian, masih saja ada sebanyak 14 orang yang membatalkan keberangkatannya dikarenakan imbas dari batasan usia yang kebetulan terdapat pada sejumlah pasangan keluarga memilih mengurungkan niatnya supaya bisa berangkat bersama. Untuk jemaah haji Kabupaten Batang tahun ini, pelaksanaan kegiatan manasik dilaksanakan selama 8 hari, 2 hari di tingkat kabupaten dan 6 hari di KUA. Jumlah jamaah tahun ini 390 yang diberangkatkan dari kuota 393. Dikarenakan ada jamaah Kabupaten Batang yang menunda keberangkatannya 14 orang dikarenakan ada beberapa hal, diantaranya adalah karena adanya perbedaan pembatasan usia yang satu di lebih dari 65 tahun dan satunya di bawah 65 tahun. Calon jemaah haji di Kabupaten Batang sendiri terbagi menjadi 2 kloter keberangkatan, yakni diawali dari kloter 33 dan kloter 34 dengan embarkasi Solo, di mana kloter tersebut diberangkatkan pada 25 Juni dan kloter 34 sehari berikutnya atau 26 Juni. Sementara dari jumlah 14 orang yang menunda tersebut, langsung terdiri 11 orang berasal dari calon jemaah haji cadangan. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Selain Biro Perjalanan, pembukaan kembali ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi membawa berkah bagi penyedia perlengkapan haji, seperti halnya pengrajin koper khusus ibadah haji dan umroh di Kota Semarang. Setelah 2 tahun terhenti karena pandemi COVID-19, kini pesanan pun dari berbagai kota di Indonesia kembali meningkat. Berlokasi di Jalan Ayodhya Pala, Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebuah home industri yang memproduksi koper khusus calon jemaah haji terlihat kembali beroperasi setelah 2 tahun berhenti akibat pandemi COVID-19. Berbagai pesanan pun kembali berdatangan, baik dari Semarang dan berbagai kota, diantaranya Jakarta, Bandung, Jogja, dan Solo. Meningkatnya jumlah pesanan hingga 50% membuat para pekerja pembuat koper ini kewalahan dalam menyediakan koper para calon jamaah haji. Untuk memenuhi jumlah pesanan, jam kerja para pengrajin koper juga ditambah. Dalam sehari, para pekerja mampu memproduksi 250 set koper dalam 1 hari khusus calon jamaah haji dan pesanan khusus pengguna lokal hingga mencapai 100 koper. Itu sampai macet total itu. Kita produksi ya di tandon dulu. Kayaknya sudah mulai normal sekarang ya, bentar lagi ini kan udah dihabisin semua. Ini permintaan yang
mobil haji yang sekarang ini sekarang pindah di fiber semua. Dulunya kan itu kain, ada yang koper kain, ada yang koper. Tapi sekarang di fiber semua. Kira-kira meningkatnya berapa persen? Ini berapa ya? Sementara ini masih 50%. Berbeda dengan 2 tahun lalu, saat ini agen dan Biro Pemberangkatan Haji dan Umroh lebih memilih koper buatan Semarang. Selain ringan, harga koper lebih terjangkau, yakni berkisar Rp200.000 hingga Rp700.000, tergantung dengan pilihan bahan yang digunakan. Sementara untuk tren bagi jamaah sekarang lebih memilih koper fiber dibanding kain. Hal ini karena koper fiber memiliki bentuk dan kualitas baik dibanding koper dari bahan kain. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ternyata memiliki banyak objek wisata yang indah. Salah satunya adalah wisata cagar alam Telaga Ranjeng. Lokasi telaga ini di kaki Gunung Slamet dan masuk dalam cagar alam yang dikelola oleh Perhutani Pekalongan Timur. Wisata ini punya luas sekitar 48,5 hektar yang terdiri dari beberapa hutan yang didominasi oleh pohon damar dan pohon pinus yang mengelilingi telaga sehingga berhawa sejuk dan nyaman untuk berlibur. Telaga Ranjeng yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, merupakan salah satu objek wisata alam di dekat wisata perkebunan teh Kaligua. Cagar alam ini dikelola oleh Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Telaga seluas 48,5 hektar ini tidak pernah diketahui kedalamannya. Penetapan Telaga Ranjeng sebagai cagar alam berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda nomor 25 tanggal 11 Januari 1925 dan SK Menteri Kehutanan nomor 359 Menhub 2 2004 tanggal 1 Oktober 2004 pernah dihuni ikan lele. Sejak 2018 ikan yang dominan adalah ikan mas. Habitatnya lestari karena ada mitos yang dipercaya bahwa barang siapa mengambil ikan dari telaga ini, maka akan ditimpa musibah, sehingga tidak ada yang berani mengambil apalagi mengkonsumsinya. Memasuki cagar alam ini tidak dipungut biaya, hanya membeli roti tawar seharga Rp10.000 untuk memberi makan ikan. Wakil Bupati Brebes Senarjo yang menyempatkan memberi makan ikan-ikan mengimbau kepada masyarakat Brebes agar bersama-sama menjaga kelestarian alam yang ada di Brebes seperti Telaga Ranjeng ini agar tetap alami, asri, serta nyaman untuk dikunjungi wisatawan. Itu dalam pengembangan Telaga Ranjeng, mohon kita bareng-bareng menjaga kelestarian dari Telaga Ranjeng, khas dan alami dan sebagainya. Kita jaga
dari kelestarian di sini. Untuk sarana transportasinya ke sini sendiri kan jelek ya? Itu nantinya seperti apa, Pak? Ya mudah-mudahan dapat lebih maju, semangat terus. Maksudnya untuk perbaikan jalannya, Infrastrukturnya kita bareng-bareng kita sematkan untuk tahun depan semua lebih baik. Sementara Kepala Desa Pandansari Irwan Susanto mengatakan bahwa di desanya ada festival budaya Ratipan, yaitu bertujuan melestarikan apa yang ada di Telaga Renjeng. Di situ disampaikan beberapa mitos, salah satunya jika ada yang berani mengambil ikan untuk dibawa pulang, maka akan ada bencana alam seperti puting beliung. Ada fenomena seputar penghuni telaga ini yang dulunya mayoritas ikan lele, namun beberapa tahun lalu jutaan ikan lele menghilang entah kemana dan diganti ikan emas dan ikan kalper. Sampai saat ini belum diketahui penyebabnya karena tidak ada bangkai satu ekor ikan lele yang ditemui warga. Dan dulu kan ini penuhnya lele ya, sekarang ikan apa ini? Sekarang ikan mas, kalper begitu. Ini fenomena pergantian ikan itu apa itu? Ini wallahu alam ya, karena ada fenomena alam yang memang tidak bisa kita jelaskan secara rasionalitas, sehingga terjadi perpindahan antara lele dengan ikan mas atau kalper ini ya begitu saja. Adanya alam ini berbicara begitu. Kami tidak bisa menjelaskan. Selain dikenal dengan mistisnya, Telaga Renjeng ini berfungsi sebagai resapan dan penampung air hujan sehingga daerah sekitar telaga tidak pernah kekeringan walau dilanda kemarau panjang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Di tangan orang yang tepat, biji-bijian yang biasanya dibuang maupun yang sebelumnya mempunyai daya jual murah bisa disulap menjadi mozaik yang indah. Di tangan Mbah Bolang warga Margorjo Pati, sama biji-bijian yang diolah menjadi mozaik ini bahkan sudah dipesan sampai ke luar kota Pati. Inilah mozaik wajah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buatan Agus Suryo Setiawan, warga Margorjo, Kabupaten Pati. Selain Ganjar Pranowo, terdapat mozaik tokoh-tokoh lain seperti Bung Karno maupun Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mozaik ini terbuat dari sampah biji-bijian yang berkat kreativitasnya, Agus Suryo Setiawan dapat mengolah menjadi karya seni yang luar biasa. Pria yang akrab disapa Mbah Bolang ini mengungkapkan bahwa latar belakang dirinya mempunyai ide membuat mozaik dari biji-bijian karena prihatin melihat sampah biji-bijian yang tidak digunakan. Karenanya lalu ia membuat karya mozaik dengan memanfaatkan biji-bijian tersebut. Dengan ide ini, Mbah Bolang mengaku sudah mendapatkan pesanan dari luar kota Pati, yakni dari Bandung ataupun Jakarta. Tidak hanya fokus pada penjualan, ia mengungkapkan bahwa dirinya bergerak untuk mengajarkan dan mengkampanyekan kepada masyarakat Pati untuk dapat memanfaatkan sampah yang tak terpakai ataupun memanfaatkan hasil alam yang melimpah di sekitar. Kami bukan memproduksi massal, tapi kami membuat sampel barang baru untuk kami ajarkan ke masyarakat untuk kami jadikan embrio. Jadi ketika masyarakat sudah bisa dan kami yang menjalankan bisnis ini ada pesanan banyak melimpah, mereka lah yang mengerjakan. Sistemnya embrio bukan pekerja. Dan yang pasti yang kami ajarkan itu kondisi alamnya banyak, bahannya masih banyak. Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa dirinya sudah memulai menjual mozaik biji-bijian ini dari 5 tahun yang lalu, sedangkan di pasar online sudah berjalan 3 tahun yang lalu. Untuk pasar offline, kerajinan buatan Agus atau Mbah Bolang bisa ditemui di Plaza Pragolo, Kabupaten Pati. Tidak hanya biji-bijian, Agus Suryo Setiawan mengaku juga mengolah limbah lain seperti limbah kayu, daun, tanaman, maupun yang lain. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.